STMMA pada saat ini mengatakan bahwasanya tanah ini bukan tanah milik STMMA. Jadi kami sebenarnya tidak punya kepentingan sebenarnya di sini dalam hal penyitaan ini. Kenapa? Karena ini bukan tanah kami. Karena sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, sesuai dengan ini, STMMA itu tidak memiliki tanah. Jadi yang memiliki tanah saat ini yang Pak Yursita lihat, inilah masyarakat ini yang memiliki tanah. Jadi menurut saya biarkan dulu mereka menyampaikan aspirasi mereka untuk bagaimana terhadap Sita ini. Jadi dari pengadilan pun harus menjelaskan kepada masyarakat ini. Karena kalau kami sebagai STMMA, kami bilang kami tidak punya tanah. Nah, jadi itu dia. Itu terima kasih atas tanggapan dari PH. Saya akan bacakan ini. Apabila ada masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan terhadap objek ini boleh mengajukan upaya hukum. Karena jalurnya begitu. Kalau ini tetap kami bacakan. Kalau ada kalian yang di sini yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan ini, ajukan upaya hukum. Itu ada perlawanan namanya. Jadi biar supaya kita mengerti, jangan kita ribut-ribut karena ribut-ribut juga tidak menghasilkan apa. Harus ditempuh jalur hukum. Ini hukum, maka dilawan dengan hukum. Jadi untuk itu saya akan bacakan penetapan ini ya. Peletakan Sita ini bahwa tidak ada gangguan dari pihak manapun dan dari manapun itu tentang objek ini. Apa jaminannya, Pak? Kalau saya cuma membacakan penetapan ini, apabila ada yang merasa keberatan terhadap ini, adakan upaya hukum. Nah, ini kan peletakan Sita eksekusi. Adakan upaya perlawanan terhadap Sita eksekusi ini melalui hukum. Karena ini penetapan hanya bisa membatalkannya adalah putusan juga. Jadi kalau ini tidak ada, maka tidak ada perlawanan terhadap hukum ini. Bentar, Pak. Saya ini masyarakat. Jadi kalau memang penetapan ini tanah STMH, saya mengatakan bahwa ini tidak ada tanah STMH. Kalau memang Bapak mau menyatakan ini bahwasannya penetapan Sita berdasarkan pengadilan, berarti tanah ini adalah dalam pengawasan pengadilan. Kan begitu kan, Pak? Nah, kami ini di masyarakat sini hanya bermohon. Pertama, Pak, yang kami mohonkan adalah tidak dipasang pelang. Karena kami punya. Yang kedua, kami tidak ada ranah di situ, Pak. Kami tak ada masang-masang pelang. Ya, jadi mohon sampaikan, Pak. Jadi mohon disampaikan. Kedua, jangan dipasang polis lain. Tidak ada polis. Ini tetap Sita ini tidak ada mempengaruhi terhadap bapak-bapak. Cuma Sita ini untuk menjaga aset ini tidak bergerak kemana. Itu aja, Pak. Kalau penguasaan fisik tetap seperti semula. Nah, biar supaya tahu. Kemudian jadi jangan ada menyangka nanti di kosong. Tidak. Penguasaan fisik tetap seperti semula bagaimana Bapak kuasai sekarang dan itu tetap berlanjut. Kalau Bapak keberatan terhadap ini, Bapak boleh ajukan. Itu kami lakukan, Pak. Itu kami lakukan. Terima kasih. Yang kedua, yang terakhir nih, Pak ya. Kami kan ini dengan situasi ini, kami khawatir. Kami tetap di sini. Ada orang-orang yang mungkin mengintimidasi. Nah, ini kan di atas pengawasan Bapak. Kami ini mau ngelapor kemana? Mungkin Bapak bisa ngasihkan nomor satu apa yang hotline yang bisa kami hubungi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, kalau memang ada hal-hal demikian, Bapak boleh mengajukan, boleh langsung menjumpai pengadilan karena ini kan dalam ranah eksekutif pengadilan. Itu sudah bisa menang lagi dari Jelasnya biarlah Saya bacakan aja, Pak, ya. Baru nanti Nanti kita kalau ada apa nanti boleh Bapak. Siap. Penetapan nomor 19 garing PDT.X garing 2023 garing pen LBP contoh 242 garing PDTG garing 2020 garing pen LBP demi keadilan berdasarkan ketua nama Eka. Kami Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 telah membaca satu surat permohonan eksekusi nomor 1459 garing KJA garing 7 Romawi garing 2023 tanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Yubono S.A.M.A, Ilhamsa S.A.M.A, Firmansa S.A, Wahyu Darmono S.A, dan Arif Darmono S.A, advokat pengacara dan legal konsultan berkantor di Jalan Puri nomor 1 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023. Pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 242 garing PDTG garing 2020 garing PNBP tanggal 11 Mei 2021. Contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor
440 garing PDT garing 2021 garing PT Medan tanggal 16 Desember 2021. Contoh putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4885 garing K garing PDT garing 2022 tanggal 30 Desember 2022. Contoh putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 250 PK garing PDT garing 2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara antara PT United Orta Berjaya sebagai pemohon sita eksekusi lawan Ketua Serikat Tolong Menolong mempertahankan hak STM MH Veteran Purnawirawan ABRI. Tempat Awi Wijaya AW. Kelima PT HP Buana Indah. Keenam Dr. Armini alias Dr. Armein. Dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena terhadap objek perkara tersebut tidak dilakukan penyitaan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi dimaksud, maka pengadilan berpendapat bahwa terlebih dahulu dilaksanakan sita eksekusi atau eksekusi mutlak. Menimbang bahwa objek perkara yang dilaksanakan sita eksekusi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubukam kelas 1A, maka yang berwenang melaksanakan sita eksekusi atas objek perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Lubukam kelas 1A. Menimbang bahwa untuk pelaksanaan sita eksekusi dimaksud dipandang perlu untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Lubukam kelas 1A, dan apabila beralangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah dengan ditemani oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya sebagaimana dalam penetapan ini. Memperhatikan pasal 208 RBG serta peraturan-peraturan lain yang berkenan dengan hal ini. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan sita eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Lubukam kelas 1A dan apabila beralangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah untuk itu dengan ditemani oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubukam nomor 242 garing PDTG garing 2020 garing LBP tanggal 11 Mei 2021. Contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 440 garing PDT garing 2021 PT Medan tanggal 16 Desember 2021. Contoh putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4885K garing PDT garing 2022 tanggal 30 Desember 2022. Contoh putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 250 PK garing PDT garing 2024 tanggal 15 Mei 2024. Sebagaimana tertuang dalam berita acara kota Tering atau pencocokan nomor 19 garing PDT ITS garing 2023 garing PLBP Jonto 242 PDTK garing 2020 BP tanggal 25 Januari 2024. 3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Jika dipandang perlu, dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan alat keamanan negara, Polri atau TNI. Ditetapkan di Lubukam pada tanggal 10 Juli 2024. Ketua Pengadilan Negeri Lubukam kelas 1A bertanda nomor tarikan SHMA NIP 1968 01 13 1994 031 002. Nanti ada di sini. Ya, jadi jangan dibilangkan kami ada di sini Pak. Iya. Saya mohonkan itu. Bukti salinannya nanti boleh. Karena kalau ada upaya hukum, salinannya harus diambil penasihat hukum. Dasar itulah nanti mengajukan upaya hukum. Mana Red? Ini saya kasihkan melalui PH Bapak ya. Siapa itu? PH. Kami pihak dari STM. Siapa nama Bapak? Nasril Hakludis. Nasril Hakludis. Saya minta foto-foto biar nanti. Ya, nanti Pak. Kita selesaikan dulu ini. Nah, jadi seperti tadi yang dibilang Bapak ini mungkin Pak, mereka hanya mengharapkan bahwasanya dengan Sita ini mereka mempunyai jaminan juga bahwasanya mereka masih bisa tinggal di sini dan mereka juga mengharapkan adanya nanti diberikan ke mereka. Mungkin saya akan kasih juga ke mereka. Kalau itu tetap, karena Sita ini tidak mengalihkan seseorang. Ini hanya menyita untuk terhadap objek ini jangan dialihkan, dijual belikan, diagunkan. Cuma itu, tentang penguasaan fisik, siapa yang menguasainya yang dahulu, tetap dia menguasai sebelum ada putusan lebih lanjut tentang ini. Dan saya kira tadi Pak juga tanggapi nantinya secara responsif kalau seandainya ada intimidasi di dalam, ini kan di bawah pengawasan juga, kami
memohonkan juga agar aktif pengadilan untuk menanggapinya. Terima kasih. Jadi cukup. Jadi sekarang udah pernah dibacakan, kami hanya melihat objek yang kami sita itu aja. Karena hanya lihat sulut-sulutnya aja, 4 sulut aja udah. Itu aja. Terima kasih. Ya Pak. Oke Pak, kasih Pak ya. Kenapa? Karena yang digugat dalam STM itu yang pertama itu bukan badan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum bahwasanya badan hukum itu STM itu tidak punya tanah. Jadi kalau bukan merupakan badan hukum sesuai dengan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki harta. Jadi begitu. Jadi itu yang pertama. STM itu bukan badan hukum. Jadi yang diletakkan disita pada hari ini. Makanya kami mengatakan dari penolakan. Kenapa? Karena kami menyatakan kami tidak punya tanah. STM tidak punya tanah di sini. Yang punya tanah adalah masyarakat seperti yang Bapak lihat hari ini kan begitu. Jadi yang kedua itu yang dihukum itu adalah STM bukan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini yang menguasai mulai dari tahun 80 sampai sekarang tidak pernah terputus penguasaan mereka. Terus maka kami agak bertentangan dengan putusan ini, makanya kami juga tadi masyarakat harus melakukan perlawanan terhadap putusan ini. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak pernah digugat di dalam persidangan ini. Tapi yang kita lihat pada hari ini yang disita adalah objek atau harta milik mereka. Ini yang membuat kita agak bingung dengan putusan ini. Sita yang dilakukan hari ini terhadap STM, kami juga sendiri bingung. Kenapa? Karena STM sendiri tidak memiliki tanah. Tanah mana yang disita? Tanah masyarakat. Seharusnya masyarakat yang digugat, bukan STM. Nah, jadi itu dari kami tambahan. Yang perlu kami jelaskan lagi bahwasanya yang tinggal di sini sejak 82 adalah masyarakat veteran dan purnawirawan ABRI, yang dimana mereka telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Karena darah mereka juga kita bisa menikmati hari-hari kita ini. Nah, seharusnya negara hadir di dalam permasalahan ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada mereka. Mereka di sini bukan sebagai penggarap. Tanah ini diberikan negara kepada mereka adalah dengan ajas kepatutan. Diberikan negara berdasarkan surat-surat atau alas hak yang sah melalui surat keputusan gubernur, surat keputusan menteri, surat keterangan tanah dari camat percucian. Mereka ini bukan sebagai penggarap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum, yang pertama tentu kami juga menghormati keputusan pengadilan negeri Sebupaka. Tapi kami tidak menghormati apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis yang menangani perkara 242. Kenapa? Menurut pendapat dan analisa kami di sana, semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim pada saat itu berdasarkan opini, bahkan kami duga berdasarkan request daripada pemohon. Dalam hal ini tentu kami sebagai kuasa hukum ke depan akan melakukan upaya-upaya termasuk membuat perlawanan, membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas dan lain-lainnya agar kemudian ke depan masyarakat yang notabene adalah masyarakat veteran yang memperjuangkan kemerdekaan ini mendapatkan kepastian, bisa menikmati hukum kita itu sendiri. Terima kasih. Mulai dari SK Gubernur, SK Menteri tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dicabut sampai hari ini tetap dan masih hidup. Saya kira itu alat hak yang sesungguhnya. Coba kita tanya dari pemohon eksekusi, apa alasan yang dimiliki mereka pada prinsipnya? SHGB itu keluar 87, artinya 5 tahun berselang pasca keluarnya surat keputusan alasan masyarakat baru keluar SHGB. Saya kira kita semua paham SHGB itu apa, dan itu berakhir tahun 2007. Artinya SHGB itu sudah batal demi hukum. Tapi itu oleh majelis hakim pada saat itu yang memeriksa dan mengadili perkara menganggap dan menyatakan itu alasan yang benar, dan jual beli antara perusahaan A dengan perusahaan B itu dianggap pengadilan atau majelis hakim pada saat itu tidak baik untuk dijalankan. Artinya kita bingung, mahasiswa yang semester 1 pun tahu kalau SHGB sudah habis itu hapus karena hukum.
Pada awalnya luas ini semua 50 hektar yang dilepaskan ke PTPN 2, PTPN 9. Yang kemudian ini dibagi 4 blok A, B, C, D. Nah, yang jadi objek permasalahan hari ini adalah 11,4 hektar. Ada sedikit tambahan. Saya dari kuasa dari masyarakat. Hari ini kita ingin memastikan bahwa sita yang dilakukan oleh PN itu akan berjalan dengan lancar. Yang mau kita pastikan adalah setelah diterangkan oleh rekan-rekan tadi bahwa masyarakatlah yang bukan STM. STM itu hanya serikat tolong menolong, hanya untuk kegiatan sosial. Jadi ini namanya salah kaprah. Nanti kita akan lakukan perlawanan lagi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada intimidasi di daerah ini. Itu yang harus kita pastikan. Tidak ada intimidasi. Makanya kita akan pastikan nanti ke depan kalau ada terjadi berarti memang akan ada perlawanan yang luar biasa dari masyarakat karena masyarakatlah yang memilih. Demikian. Terima kasih. Anak-anak yang diberikan oleh negara dan satu-satunya penghargaan yang diberikan negara pada kami ini lagi. Jadi kami punya dasar yang adalah hak yang betul. Dari Menteri Dalam Negeri memberikan ini kepada PTP. Berdasarkan dari Menteri Dalam Negeri, PTP itu mengeluarkan SK juga bahwa tanah ini untuk Petran dari HGU-nya PTP. Jadi dari dua surat ini maka dikeluarkan SK camat. Nah, jadi kami heran juga kenapa ini bisa terjadi. Dari kami yang masyarakat yang mohonlah kepada pemerintah penegak keadilan, lihatlah kami ini sebagai orang-orang veteran, anak-anak veteran, orang veteran ini yang sudah tua-tua, yang masih sini, hanya inilah tempat kami berteduh. Kalau ini juga digusur, yang itu apalah kita sudah tahu Pak, hampir 3-4 kali Bapak masa perjuangan itu kemana aja? Irian Barat berapa kali? Kita kan nggak ada di Tergabung itu mau maju. Permohonan kepada negara lah. Dilindungi lagi saya ini rakyat ini. Bapak boleh masuk ke perang. Kita juga punya surat begini. Kenapa harus diganggu? Ini maka gagal di buktinya. Dengan surat ini apa salah saya ini? Siapa mengutip saya ini? Sebanyak wawancara. Jangan ini ada foto lagi. Coba jalin foto sana di mana Pak? Jangan ada. Sudah ada hak orang dilindungilah. Jangan politik semua. Mau jadi negara ini mau dijual tidak benar kan? Itu jadi maunya janganlah kolektif itu aja dipakai di lapangan. Bagaimana ke lapangan dari awalnya sampai sekarang. Jadi jangan samakan seperti tahun 85 dengan tahun sekarang ini. Kenapa? Karena yang disebut dalam STM itu yang pertama itu bukan badan hukum. Sesuai dengan ketentuan bahwasanya badan hukum itu STM itu tidak punya tanah. Jadi kalau bukan merupakan badan hukum sesuai dengan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki harta. Jadi begitu. Jadi itu yang pertama. STM itu bukan badan hukum. Jadi yang diletakkan di sidang pada hari ini. Makanya kami mengatakan dari penolakan. Kenapa? Karena kami menyatakan kami tidak punya tanah. STM tidak punya tanah di sini. Yang punya tanah adalah masyarakat seperti yang Bapak lihat hari ini kan begitu. Jadi yang kedua itu yang dihukum itu adalah STM bukan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini yang menguasai mulai dari tahun 80 sampai sekarang tidak pernah terputus penguasaan mereka. Terus maka kami agak bertentangan dengan putusan ini, makanya kami bilang tadi masyarakat harus dilakukan perlawanan terhadap putusan ini. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak pernah digugat di dalam persidangan ini. Tapi yang kita lihat pada hari ini yang disita adalah objek atau harta milik mereka. Ini yang membuat kita agak bingung dengan putusan ini. Jadi